Kalimat ini pasti udah nggak asing lagi nih bagi pengguna aktif sosial media khususnya TikTok. Dimulai dari satu orang yang mengunggah konten menunjukkan rekening banknya, kemudian berhasil mempengaruhi banyak orang untuk menunjukkan saldo mereka mulai dari 0 rupiah sampai triliunan rupiah. Tapi apakah tren ini adalah tren yang baik untuk menjadi konten hiburan atau justru dapat memicu tindak kejahatan siber? Tren review saldo yang bermula dari laman media sosial TikTok menjadi ajang unjuk kebolehan para pengguna untuk memamerkan isi saldo dalam rekening bank mereka. Meskipun hanya sebagai konten hiburan, tetapi hal ini justru mempermudah pelaku kejahatan siber untuk melakukan tindak kejahatan. Kalau menurut saya yang harus dipikirin, satu adalah keuntungan buat Dirjen Pajak. Jadi nggak usah capek-capek nih cari orang yang punya aset gede. Karena review saldo ini kan kayak banyak sekarang tuh kan. Kayak Dirjen Pajak udah mulai ikut. Tapi ya baik lagi, jangan sampai data pribadinya ke-share, termasuk nomor rekening, terus juga nama. Jangan sampai setelah sharing, penjahat malah dapat target baru. Kurang setuju ya kalau untuk itu. Karena memang intinya sih apapun yang kita share di media sosial itu kan pasti sifatnya akan udah kerekam dan itu akan nggak bisa hilang. Dan maksudnya untuk data yang kita nggak share aja itu gampang sekali dihack. Gimana data yang benar-benar kita publish? Sah-sah saja dilakukan. Tapi mengingat kondisi saat ini di mana banyak yang kita tahu, banyak orang-orang susah juga. Jadi kalau dilakukan oleh influencer, sepertinya hal itu kurang bijak untuk dilakukan pada saat seperti ini. Jika informasi yang dipamerkan cukup lengkap, mulai dari nama bank, nomor rekening, saldo, dan nama lengkap, maka pengunggah konten dapat menjadi target empuk pelaku kejahatan siber. Namun, jika informasi yang ditampilkan tidak lengkap sekalipun, pelaku kejahatan masih bisa mengakses data pribadi calon korban melalui data yang terekam secara digital di internet. Pelaku itu belum tentu perlu nomor rekening korban, tapi minimal dia tahu korban namanya siapa, nama lengkapnya siapa, nanti dicari data-data pribadi yang pernah bocor di kasus-kasus kebocoran data sebelumnya, lalu dicari nomor kontaknya lewat media sosial dan lain-lain. Nah, pelaku bisa approach korban pura-pura menelepon, melakukan teknik social engineering dengan berkomunikasi pura-pura sebagai pihak bank tersebut, lalu diproses dengan teknik-teknik lanjutannya. Menurut Steve Digital Forensik Indonesia Ruby Alamsyah, tren review saldo sebaiknya tidak perlu diikuti karena lengkap ataupun tidak data yang ditampilkan tetap akan memicu tindak kejahatan. Bukan saja menjadi incaran pelaku kejahatan siber, tapi para pengunggah konten juga menjadi incaran Direktorat Jenderal Pajak yang aktif mengomentari unggahan para pengguna melalui laman TikTok. Ini sebagai satu peluang bagaimana kami mengedukasi melalui saluran-saluran yang diminati oleh masyarakat secara umum. Ini tidak berkepentingan dalam hal melarang masyarakat untuk tidak memamerkan hartanya atau saldo dan sebagainya ya. Tapi pesan kami penuhilah kewajiban perpajakan ya sesuai dengan ketentuan gitu. Apa yang menjadi kemampuan Anda membayar, bayarlah sesuai dengan ketentuan yang ada. Konten pamer saldo dan kemewahan seperti ini banyak dinikmati oleh sebagian besar pengguna media sosial. Namun, kesadaran akan pentingnya menjaga data pribadi hingga kewajiban membayar pajak juga harus dipenuhi. Vinanda Rahma, akun Coro, Jakarta.